Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Amin. Di video kali ini aku mau menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi beliau ingin meminta contoh daftar pengeluaran gitu untuk selama sebulan. Jadi gaji 2,5 juta per bulan, gimana cara mengaturnya? Terus di sini aku juga akan memberikan tips supaya bisa beli rumah ya. Jadi tonton video ini sampai habis dan terima kasih yang udah subscribe channel aku. Buat yang belum, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video-video aku ya. Oke, jadi di sini kasusnya atau kondisinya adalah suami istri ya, belum punya anak, suaminya yang kerja, sedangkan istrinya adalah ibu rumah tangga biasa yang tidak bekerja. Jadi gaji 2,5 juta ini adalah gaji suaminya. Dan kewajiban yang harus ditanggung adalah kontrakan per bulannya itu 750.000 ya. Jadi di sini si ibu ini kepengen punya tabungan gitu karena 2.500.000 itu udah kayak salam tempel aja gitu. Los kalau udah akhir bulan ya udah uangnya habis gitu. Jadi di sini aku akan coba mengatur dan memberi rincian contoh ya supaya si ibu bisa menabung. Oke, jadi yang pertama di sini kita bikin daftar kewajiban dulu ya. Buat kalian yang penghasilannya nggak sama, jadi disesuaikan aja. Ini hanya gambaran ya, kan setiap orang memiliki gaji yang berbeda-beda. Yang pertama, gaji sebelum diapa-apain tuh kita bayar yang wajib-wajibnya dulu. Yang pertama itu kan kontrakan 750.000. Nah, selanjutnya adalah tabungan wajib. Kan susah kan nabung katanya. Jadi harus di awal keluarkan untuk tabungan wajib. Jadi di sini aku contohin tabungan wajibnya itu 250. Terus aku juga ngasih contoh tabungan darurat sebesar 100.000 rupiah. Tabungan darurat di sini bisa dipakai untuk ya dalam keadaan darurat ya, misalnya sakit atau misalnya ada undangan, kondangan dadakan gitu, jadi bisa pakai tabungan darurat. Terus di sini juga aku tekankan untuk mengeluarkan sedekah ya sebagai tanda rasa syukur kita. Nah, sedekah ini bisa dianggarkan terserah sesuai kemampuan. Sedekahnya bisa dikasih ke orang tua atau kemana. Pokoknya kalau mempunyai niatan untuk bersedekah atau memberikan ke orang tua itu harus dikeluarkan di awal-awal saat menerima gajian. Karena kalau menunggu di akhir-akhir atau pertengahan itu biasanya susah gitu kan. Pasti kepake ini, kepake itu. Nah, dengan bersedekah sih tujuannya supaya kita juga hidup ke depannya makin berkah, makin tenang gitu. Nah, ini jumlah kewajibannya adalah 1.200.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar kebutuhan ya. Jadi yang dibeli memang yang benar-benar yang kita butuhkan. Kita list dari yang pertama dulu, yaitu listrik dan air. Nah, untuk listrik dan air di sini digabung ya. Jadi per bulannya adalah 150.000. Nah, kalau untuk anggaran itu usahakan sih anggarannya di atas dari yang semestinya ya. Kayak misalnya kalau tiap bulannya listrik dan air itu 140 ya dinaikin 10.000. Jadi nanti kalau pas misalnya waktunya bayar beneran terus ada sisa ya kita buat tempat untuk nyimpen uang sisa-sisa dari yang pembayaran kebutuhan ini. Misalnya kayak
taruh di kaleng atau di toples gitu. Jadi punya simpenan khusus lagi untuk nabung yang receh-receh sisa ini. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk membayar pulsa. Di sini anggarannya 120.000. Selanjutnya gas, di sini aku anggarkan 50.000 ya, karena nggak mungkin cuma berdua itu bisa habis sampai 3 tabung. Jadi di sini aku anggarkan aja 50.000. Selanjutnya adalah galon. Galon itu aku anggarkan 3 galon ya, kali 6.000 yang isi ulang biasa itu adalah 18.000. Sama belanja bulanan. Di sini budget untuk belanja bulanan itu 250.000. Jadi belanja bulanan itu sudah termasuk beras 10 kilo, minyak 2 liter, sabun dan pasta, deterjen, sabun cuci piring, mie, tepung, dan lain-lain ya. Jadi khusus kayak bahan-bahan kering yang nggak setiap hari habis. Selanjutnya adalah belanja harian. Karena cuma berdua, jadi aku budgetinnya per hari itu 20.000 kali 30 hari, jadi sebulannya itu habis 600.000. Nah, kalau misalnya ada sisa-sisa, itu bisa ditabung ke celengan yang udah kita buat, tabungan kayak toples gitu. Nah, selanjutnya adalah budget untuk jalan-jalan bareng suami ya, atau jajan bareng, atau untuk beli kebutuhan skincare. Di sini jatahnya adalah 100.000 rupiah. Nah, jadi ini total dari kebutuhan ini adalah 1.288 ya. Jadi total semuanya dari kewajiban yang tadi dan kebutuhan itu adalah 2.488.000 rupiah, dan masih ada sisa 12.000. Nah, ini bisa ditabung atau dimasukin ke dalam toples khusus untuk sisa-sisa uang receh tadi ya. Oke, selanjutnya di sini aku akan memberikan tips ya untuk si ibu. Jadi kan sebagai ibu rumah tangga yang belum memiliki anak di rumah, aku rasa sih memiliki banyak waktu luang ya, karena kan sendirian di rumah gitu ya. Jadi aku sarankan untuk mencari kerja sampingan gitu supaya lebih produktif juga. Jadi lumayan si istri punya penghasilan sendiri yang bisa ditabung khusus untuk membeli rumah, atau misalnya memanfaatkan gadget untuk reseller. Kalau misalnya pinter masak ya bikin catering atau bikin makanan gitu untuk dijual. Nah, untuk yang seperti ini itu gajinya kan nggak tetap ya, jadi sesuai dengan rezeki yang ada gitu, bisa penghasilannya tinggi atau bisa menurun gitu. Jadi memang resikonya besar karena berwirausaha. Atau kalau mau yang gajinya tetap tanpa ada resiko, istilahnya nggak menanggung modal gitu, ya kerja di luar. Kan gajinya per bulan tetap ya, kayak misalnya jadi karyawan atau bekerja dimanapun gitu yang gajinya tiap bulannya tetap. Jadi didiskusikan aja dengan pasangan atau dengan suaminya masing-masing gitu ya, cocoknya kerja yang mana gitu untuk mendapat penghasilan tambahan. Nah, kalau sudah ketemu dengan pekerjaan yang kira-kira cocok nih, nanti pengaturan gajinya adalah, jadi gaji suami kan 2,5 juta tadi kan, itu yang digunakan untuk kebutuhan hidup seperti yang tadi sudah aku rinciin. Sedangkan gaji si istri itu full untuk ditabung untuk membeli rumah masa depan gitu. Di sini aku kasih contoh si istri itu memilih untuk bekerja sebagai karyawan ya. Contohnya adalah gaji UMR si istri ini nantinya adalah 1.500.000 per bulan. Jadi 1.500.000 per bulan ini kali 12 bulan itu hasilnya adalah 18 juta per tahun.
Nah, 18 juta per tahun ini kalikan dengan 15 tahun, jadi nanti akan terkumpul uang sejumlah 270 juta. Dan ini bisa dipakai untuk membeli rumah yang sederhana ya. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, bertambah tahun, itu kan harga tanah, harga rumah itu semakin naik. Jadi aku saranin untuk menabung dalam bentuk logam mulia atau emas batangan ya. Karena kalau menabungnya dalam bentuk logam mulia itu lebih stabil nilainya daripada menabung dalam bentuk uang atau dalam bentuk rupiah. Karena nanti semakin lama properti atau rumah itu semakin naik, tapi uang pasti akan kena inflasi. Bisa juga membelinya dengan cara dicicil ya, bukan berarti utang. Maksudnya 10 tahun pertama tabungan itu uangnya dibelikan untuk membeli tanah dulu. Nah, nanti sedikit-sedikit mulai membangun rumahnya secara bertahap. Nah, ini semua adalah rancangan ya teman-teman, rencana gitu. Kita sih nggak akan tahu nanti kedepannya bakal gimana. Nggak tahu juga apakah akan cepat punya anak, karena mengingat ini adalah pasangan yang masih muda ya kan. Tapi seperti kita tahu gitu, udah rezeki, umur, sama kematian itu kan hanya Allah yang tahu. Ya udah, kita berusaha dulu dengan apa yang ada gitu. Yang bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan sekarang. Nanti kita serahkan aja semuanya sama Allah sambil berjalan gitu. Untuk yang sedang ingin membuat rumah atau memiliki keinginan-keinginan apapun, bismillah, semoga Allah mampukan untuk bisa membuat rumah, membangun rumah, atau memiliki hajat bisa terlaksana dengan izin Allah. Oke, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.